Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Berlindu Barembatau dengan NIM D1B1 22323. Saya merupakan mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Megareski Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi wawasan ilmu farmasi dengan tema farmasi industri di bawah dosen pengampu Bapak Apoteker Safarudin MSI. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang farmasi industri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obat atau racun. Nah, kenapa dikatakan obat atau racun? Karena apabila digunakan dengan tepat dapat mengobati atau menyembuhkan, dan apabila digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan atau sering dikenal dengan istilah overdosis. Yang kedua, farmasi. Farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menstandarkan suatu obat atau produk. Kemudian, saya ingin membahas mengenai sejarah farmasi industri. Felix Hoffmann adalah seorang kimiawan yang berasal dari Jerman. Ia belajar kimia di Universitas Ludwig Maximilian München. Nah, pada tahun 1894, Felix bergabung dengan perusahaan farmasi di Bayer. Nah, pada tahun 1897, Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstrak karbon, 5 atom ekstrak hidrogen, dan 5 atom ekstrak karbon ke dalam sari pati kayu willow. Hasil penemuan ini dinamakan aspirin. Kemudian perkembangan pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal seperti obat-obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi. Sejak saat itulah dunia farmasi industri terus berkembang. Kemudian farmasi industri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018, farmasi industri merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, pengeluaran obat, dan bahan obat. Nah, di industri farmasi ini juga tidak hanya membuat obat tetapi juga membuat bahan obat. Kemudian saya ingin membahas mengenai peranan farmasi di dunia industri. Nah, farmasi akan bekerja di bidang R&D untuk menentukan formula, teknik pembuatan, dan menentukan spesifikasi bahan-bahan baku dalam membuat obat. Kemudian, di industri farmasi terdiri dari beberapa tahapan dalam pembuatan suatu produk. Yang pertama, CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Nah, di CPOB ini menyangkut seluruh aspek produksi seperti pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan penggunaannya. Nah, pengawasan menyeluruh pada pembuatan obat sangat penting untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana, mencakup bangunan, mesin, dan fasilitas produksi lainnya termasuk di dalam sistem pengendalian udara, pengeluaran air, pengelolaan limbah padat maupun limbah cair yang mencakup pengukuran POD, COD, dan pH. Kemudian yang ketiga itu pengawasan mutu atau quality control. Nah, seorang apoteker bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan terhadap spesifikasi instruksi pengambilan sampel, metode pengujian dan pengawasan mutu, dan dibantu oleh seorang tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, kemudian di bagian pengawasan mutu atau quality control ini, seorang apoteker bertanggung jawab penuh dalam seluruh tugas pengawasan mutu mulai dari bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Nah, di quality control juga berfungsi untuk memeriksa, mengukur, menguji, dan
memastikan produk yang dibuat sudah sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang keempat ini, produksi mencakup proses penerimaan bahan awal, pengelolaan, meliputi penyimpangan, pengayakan, pencampuran, pengeringan, granulasi, percetakan, pengisian, pengemasan yang terdiri dari pengemasan primer, pengemasan sekunder, dan pengemasan tersier, dan dalam proses pengawasan dalam proses. Nah, kemudian yang kelima ini pemastian mutu atau quality assurance. Nah, di bagian pemastian mutu atau quality assurance ini, seorang apoteker dibantu dengan tenaga teknis kefarmasian bertugas untuk memverifikasi seluruh pelaksanaan proses produksi, pemastian pemenuhan persyaratan seluruh sarana penunjang produksi, dan kelulusan produk jadi. Nah, dalam hal ini, pemastian mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua hal yang akan mempengaruhi mutu dari obat yang dihasilkan seperti personel, sanitasi dan hygiene, bangunan, sarana penunjang, dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu penelitian dan pengembangan atau sering dikenal dengan R&D atau Research and Development. Nah, di bagian penelitian dan pengembangan ini, baik untuk obat baru ataupun obat lama, farmasis atau apoteker berperan dalam menentukan formula, teknik pembuatan, dan menentukan spesifikasi bahan baku yang akan digunakan yang terdiri dari produk antara, produk jadi. Pengembangan produk ini dilakukan mulai dari skala laboratorium hingga ke skala produksi. Di beberapa industri, bagian pengembangan produk juga bertanggung jawab terhadap desain kemasan pada produk. Nah, yang ketujuh itu PPIC atau dikenal dengan Production Planning and Inventory Control. Nah, di bagian ini bertugas merencanakan produksi dan mengendalikan keseimbangan antara permintaan dengan persediaan sehingga tidak terjadi overstock maupun understock. Nah, di bagian PPIC ini biasanya bergabung dengan bagian gudang, di mana di gudang ini terdiri dari gudang bahan baku, gudang kemas, dan produk jadi. Dan di PPIC ini juga dikepalai oleh seorang apoteker. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.